ini jam ke-34. Nah, materi PAI. Jadi kita melanjutkan materi workshop. Kan kemarin kita sudah belajar workshop, cuma kan ini baru setengah. Jadi hari ini kita melanjutkan materi workshop. Hari ini ada yang absen? Ada. Ada apa? Tadi dosennya Kenapa? pulang. Periksa. Oh, periksa. Periksa memang ujiannya tidak selesai. Sampai Oh, ya ini cuma Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ditata yang rapi dulu. Jadi sebelum kita belajar, mejanya harus rapi, kursinya harus rapi, buku-bukunya harus rapi, semuanya harus rapi. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Videonya di mana ya? Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai workshop. Ada yang tahu apa itu workshop? Bayangan. Betul. Workshop ini dalam ibadah itu bentuknya dalam ibadah apa aja? sholat, Puasa, zakat, haji, betul. Kalau dalam sholat bentuknya apa? itu Kalau dalam puasa, puasa dibalik bayar fidyah. Atau kalau misalnya untuk ibu hamil, menyusui itu kan nggak apa-apa, nggak boleh puasa ya, atau Ramadan. Terus kalau misalkan haji, kalau haji bayar yang rapi bentuknya membayar membayar dam. Membayar damnya karena apa? Memburu binatang. Karena memburu binatang, karena rukun hajinya tidak sesuai dengan syariat Islam, itu bisa. Terus kalau untuk zakat, keringanannya bentuknya nggak harus beras beras dalam bentuk uang dalam keadaan jadi kalau misalkan zakat itu misalkan nih ini kan udah mau masih lama sih lebarannya, masih lama berapa itu kan biasanya ada acara mudik kan. Nah dalam mudik itu biasanya ada beberapa orang yang terkendala pulangnya itu baru malamnya besoknya lebaran, sedangkan dia belum membayar zakat. Nah itu baru boleh lewat uang. Kemudian ini kita rusaknya lebih fokus ke jamak sama bacot. Apa ini jamak? Menggabungkan, betul. Menggabungkan dua sholat dalam satu ekor. Sholat yang jadi jamak yang 4 rakaat. 4 rakaat berarti ya untuk Isya. Kalau kosor mereka apa yang bisa sholat zuhur berarti zuhur Isya. Terus kita buat materi tentang jamak kosor. Apa itu jamak kosor? Membandingkan dan membuka. Jadi kalau misalkan sholat zuhur sama sholat asar itu bisa dijamakkan atau tidak bisa. Kalau sholat maghrib sama isya tidak bisa karena maghrib yang dijamakkan. Jadi jamak ini ada dua macam. Macamnya ini ada dua. Yang pertama takbir, akhir sama takhir. Kalau takbir bukan di awal. Jadi kalau misalkan sholatnya mau menjamak sholat zuhur sama sholat asar,
Begitu juga sebaliknya kalau misalkan mau menjamak sholat maghrib sama isya, kalau takdim berarti dilakukan di waktu maghrib, kalau takhir di waktu isya. Kalau jamak qasar juga sama, dia macamnya dua, takdim sama takhir. Cuma bedanya kalau yang jamak qasar ini, kalau untuk yang maghrib sama isya itu, dia maghribnya tidak bisa dikosor. Coba jamak dulu, sama yang takdim, zuhur sama asar. Kalau jamak itu berarti mengabulkan, karena zuhur sama asar berarti membacaannya selama 8 bulan ya. Salah kali. Berapa rakaat salah? 8 rakaat ya salah. Karena dia jadi kan pada syaratnya jamak qasar itu dia harus bersambung. Makanya dia ada 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat dua salah. Ini ada 2 salah. Pokoknya kalau misalkan sholat jamak itu patokannya pada misalkan niat sholat jamak takdim zuhur asar, itu patokannya pada jamak takdimnya. Jadi misalkan saya niat sholat zuhur sama asar di jamak takdim, berarti niat yang pertama sholat untuk salam yang pertama itu zuhurnya dulu, baru asarnya dulu. Tapi jamak takdimnya tetap diikutkan. Jadi ini patokannya. Kalau kemudian salam yang kedua itu kan itu yang didahulukannya asar dulu baru zuhur. Kita baca di sini. Jadi misalkan sholat jamak takdim zuhur sama asar. Ini kan niat untuk salam yang pertama ini kan usolli fardhu dzuhri arba'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimi billahi ta'ala. Itu untuk salam yang pertama. Kalau untuk salam yang kedua itu dia dibalik. Jadi usolli fardhu asri arba'atin majmu'an ma'al dzuhri jam'a takdimi billahi ta'ala. Jadi salam yang pertama itu karena takdim dulu. Terus salam yang kedua baru asar. Tapi patokannya karena ini jamak takdim di awal waktu harus ada jamak takdim. Jadi kalau yang jamak takhiri. Jamak takhiri gitu. Karena jamak takhir ini bedanya sama takdim itu kayak gini. Kalau takhir ini kan akhir dulu, berarti asar dulu, sholat asar dulu 4 rakaat, baru sholat zuhur. Sama kayak ini cuma bedanya berbalik, tapi tetap yang jadi patokannya jamak takhir. Karena bentuknya jamak di akhir. Kalau misalkan kalian nggak pakai jamak takdim atau jamak takhir itu misalnya kayak waktunya tuh nggak tahu gitu. Kalian itu sholatnya di awal waktu atau di sholat yang kedua. Sama juga yang misalkan kayak jamak qasar. Cuma bedanya ini kan tambahan qasron, jadi diringkas. Jadi ada 4 rakaat 2 salam. Untuk pelaksanaannya itu sama seperti kalian sholat biasa, cuma bedanya emang di awalnya doang. Sama niat yang kedua itu aja sih. Kayak sholat biasa. Itu untuk kata aja. Ada pertanyaan? Enggak, sorry. Ada. Sudah paham semua? Oke, selanjutnya kita masuk ke kuis ya. Sebelum BTS, hitung 1 sampai 4. Cuma dari sini. 3, 4, 3, 1, 3, 2, 3. Silakan digabung kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3, kelompok 4 dengan kelompok 4. Dua di sini gimana? Kalau siji Di sini ya. Perlu. Pas ke sini. Akan Así,
Kak, aku kodong. Jika kamu sih, pendek kan Apa Arif? Kok gini sih? Ini yang sama saya. Sama bahasa sana asal ini kan kemarin itu katanya ini yang orang kan cuma niat sama cuma karena ya udah kemarin memang rezekinya aja. Jadi pertama selanjutnya kita bakal membahas tentang itu madzhab fikih. Enggak, maksudnya setelah PTS itu kan belum lagi kan. Tapi madzhabnya fikihnya sama madzhab fikih. Nah, dari mana yang lucu? Pokoknya masuk ini loh, masuk pembelajaran baru. Yang bikinnya kita pembahasannya tentang madzhab fikih. Jadi nanti membahas tentang empat imam madzhab itu, sama kenapa kita sebagai orang tidak boleh membuat ijtihad baru. Jadi nanti ini bakal dijelasin di permasalahan sendiri. Terima kasih atas partisipasi ini. Apabila ada salah atau mungkin dibantah, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa di halaman sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.